Nomor 2 Tangerang Semakin gemilang. sekali lagi ya, yang keras. Maesalitan Nomor 2 nomor 2 Tangerang. semakin gemilang. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala biladin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya harus melanjutkan program yang sudah dijalankan oleh Pak Ahmad Yahya Iskandar untuk kita sempurnakan di samping itu juga ya. Kenapa begitu? Karena memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Ini yang bagus. Ya. Nah, kalau Pak Jaki Iskandar waktu itu RPJMD-nya, bingkainya, visi misinya adalah mewujudkan Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, sejahtera. Beliau ada 4 komponen Pak Jaki. Sekarang saya rencananya dengan Ibu Intan itu ada kebetulan ada di belakang pemain tenis meja di sana. Ya. Ada sedang duduk ya. Saya nanti dengan Bu Intan itu kebetulan adiknya Bapak Ahmad Yahya Iskandar. Anaknya juga Bapak Ismet Iskandar, Bupati terdahulu. Jadi darah pemimpinnya memang ada. Tapi saya melihatnya bukan hanya itu. Melihatnya ke Bu Intan ini karena beliau ini mantan anggota dewan. Ya, 2-3 kali beliau selaku unsur pimpinan. Sejak dewan beliau banyak kiprahnya untuk membangun Kabupaten Tangerang. Tentang Bu Intan ini kebetulan beliau masih aktif di dunia pendidikan, di PAUD maupun di Dewan Pendidikan, juga aktif di Perwosi di olahraga. Nah, saya melihatnya bahwa Bu Intan ini bisa bergandeng tangan dengan saya, saling mengisi, saling melengkapi dalam rangka membangun Kabupaten Tangerang. Sehingga saya ajak beliau untuk menjadi calon wakil Bupati Bu Intan ini. Berikutnya apa visi misinya? Visi misi saya dengan Bu Intan adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan berdaya saing. Sejahtera dan berdaya saing. Kalau Pak Bupati Jaki dulu ada 4 komponen: religius, cerdas, sehat, sejahtera. Saya sekarang ada 2 komponen: terwujudnya masyarakat Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan berdaya saing. Tapi 4 komponen tersebut masuk di 2 komponen ini, di 2 bingkai ini, ya, sejahtera dan berdaya saing. Apa itu sejahtera? Sekilas saja. Apa itu sejahtera? Sejahtera di sini maksud saya adalah yang pertama, upaya kami dengan Bu Intan menurunkan tingkat kemiskinan. Yang kedua adalah menurunkan jumlah pengangguran. Ini dari sisi sejahtera. Apa itu berdaya saing? Berdaya saing substansinya adalah, salah satunya adalah menurunkan jumlah masyarakat yang mengidap penyakit stunting. Iya. Gizi kurang gizi maksud saya, ya, gizi kurang. Itu juga bahagian yang harus saya lanjutkan, saya jalankan 5 tahun yang akan datang. Ya, dari visi tersebut lagi nanti kita datang kemana, ke Pemda kalau ada yang tidak perlu datang, tapi ada juga yang harus datang, harus dipoto, direkam, itu harus juga. Tapi sebahagian besar nanti kita bangun sistem aplikasi itu supaya masyarakat akan tahu dan mengakses bahwa pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah apa saja. Itu dari tata kelola pemerintahan. Ditambah lagi nanti kita tambah jumlah kecamatan yang bisa melaksanakan pelayanan melalui drive-thru. Jadi
melalui kendaraan. Jadi dia tidak perlu datang ke kecamatan, turun, bawa tas dan lain sebagainya, bawa berkas dan sebagainya. Tidak. Jadi dia muter aja itu naik mobil ke kecamatan, ada pusat pelayanannya. Dia mintakan surat yang dibutuhkan apa. Jadi itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga oleh itu. Apa namanya itu yang kedua? Itu kita tahu supaya Apa namanya terhindar yang kedua? dari korupsi, Yang terhindar dari kolusi dan sebagainya. Itu tuh yang Ya, Kancang itu Soro. kita tambah. Sementara masih di kecamatan Cisau sama. Nanti kita tambah di kecamatan mana yang kira bisa dijalankan untuk melalui sistem drive-thru. Bukan. Itu tata Ada lawan kelola. di Sinopi kita gitu. Yang kedua, misinya adalah aspek perekonomian tadi yang diminta ibu tadi, ya. Ada 61.000 UMKM Kabupaten Tangerang, ya, pada saat COVID itu drop semua. Sekarang sudah mulai berangsur 2 tahun terakhir ini sudah sampai 25.000 itu sudah pulih dari 61.000 25.000. Nah, nanti saya dengan Bu Intan ditambah porsi itu. Kenapa? Karena roda perekonomian yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan itu melalui UMKM. Ya. Nanti UMKM udah itu buka kita Pak Ramos. gugah kembali, kita bangun kembali supaya nambah Yang di rumah dari 25.000 bisa ke jadi Pak Barudin. 35, jadi 40 sehingga pada Nggak tahu akhirnya deh. sesuai dengan apa yang sudah ada nanti. Kenapa begitu? Karena dari mereka lah membuka lapangan pekerjaan, dari mereka lah memberikan kepastian aktivitas masyarakat supaya menurunkan tingkat pengangguran. Dari situ memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tangerang. Dengan cara jumlahnya total dengan rumah sakit umum daerah itu ada 28. Menurut kami tentang situasi kondisi jumlah penduduk 3.400.000 ini sudah terakomodir, baik itu bednya, baik itu alkesnya dan sebagainya sudah ada. Tapi pertumbuhan di Kabupaten Tangerang setahun itu bisa sampai 1 sampai dengan 3% pertambahan penduduk di Kabupaten Tangerang. 70% pendatang, 30% yang lahir. Jadi hampir 100.000 setiap tahun itu bertambah penduduk Kabupaten Tangerang. Sebahagian besar semuanya ingin mendapatkan kepastian lapangan pekerjaan. Tetapi lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan penduduk dengan usia kerja yang datang ke sini. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai fasilitator untuk memberikan layanan kepada masyarakat dari sisi lapangan pekerjaan. Dengan cara apa? Nanti kita tambah porsi masyarakat yang pengangguran itu untuk dilatih di BLK. Di BLK nanti pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa mengakomodir hasil pelatihan tersebut bisa diterima sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu antara lain dari kita. Jadi nanti kita buka juga fasilitasikan busana kerja dan sebagainya. Tapi ditambah lagi dengan wirausahawan supaya tidak melulu kita kepada masalah pabrik, industri dan lain sebagainya. Wirausahawan itu juga identik dengan UMKM. Nah, ini juga menjadi bagian yang penting dari kesehatan. Nah, kesehatan nanti besok saya dengan Bu Intan menambah peranan dari posyandu. Ya, supaya apa? Karena posyandu itu yang lebih dekat dengan masyarakat. Ada pertolongan pertama apabila ada warga kita yang sakit, sekali lagi apabila, mudah-mudahan semua pada sehat ya. Apabila ada yang sakit jam 1 dini hari, jam 2, jam 3 enggak langsung ke rumah sakit, bisa ditangani di posyandu. Nanti ada fasilitas kesehatannya di situ. Kita tambah porsinya posyandu untuk memeriksa masyarakat sekitar. Dengan cara apa? Memeriksa kesehatan ibu-ibu hamil, bumi, memeriksa balita, berikutnya memeriksa lansia. Untuk apa? Untuk diperiksa sekaligus diberikan makan tambahan untuk balita, diberikan suplemen vitamin untuk ibu hamil dan lansia. Nanti kita berikan kewenangan penuh kepada teman-teman yang ada di posyandu supaya dia bisa melayani masyarakat
segensi ya supaya tidak jauh lagi. Tetapi kalau misalkan di posyandu tidak bisa terlayani dan ini juga harus ada kecepatan juga, dirujuk misalkan ke rumah sakit, dirujuk ke puskesmas, dirujuk kepada RSUD. Makanya nanti insya Allah saya dengan Bu Intan akan memaksimalkan pengadaan ambulan di tiap-tiap desa. Ambulan di tiap desa, maksudnya itu tadi. Jadi ada 246 desa, 28 kelurahan, itu insya Allah selama 5 tahun mereka sudah punya ambulan, ya, supaya bisa bawa masyarakatnya. Itu untuk dirujuk dan untuk keperluan fasilitas kesehatan lainnya. Oke, itu kesehatan antara lainnya. Berikutnya adalah pendidikan. Misi yang lain adalah pendidikan. Pendidikan fokus utamanya adalah pemerataan masyarakat Kabupaten Tangerang supaya bisa sekolah. Jangan ada masyarakat Kabupaten Tangerang yang tidak sekolah. Jangan ada masyarakat Kabupaten Tangerang yang putus sekolah. Semuanya harus sekolah. Bagaimana mungkin tujuan nasional, tujuan pembangunan daerah akan tercapai apabila masyarakatnya tidak sekolah? Nah, ini yang perlu kami tekankan di sini bersama Bu Intan, bagaimana caranya supaya masyarakat Kabupaten Tangerang tidak ada yang tidak sekolah, harus sekolah. Contoh begini, pada saat saya awal Agustus sebelum pensiun, saya undang itu kepala dinas pendidikan, dewan pendidikan pada penerimaan siswa baru. Anak-anak kita yang lulus SD ada 55.000. Semuanya pengen ke SMP negeri. Semuanya pengen ke SMP negeri. Ya, begitu dimasukin ke SMP negeri hanya diterima 23. Nah, itu nanti kita Pemda ya mensubsidi sekolah swasta supaya bisa diterima dia sekolah. Nah, mensubsidi yang masuk ke SMP swasta kita subsidi ya, setiap tahun kita subsidi ya, catat aja ya, supaya apa? Supaya jangan ada yang nggak sekolah, semuanya sekolah ya. Jadi ini kita perlu SDM ini gitu kan, untuk kepentingan apa? Kepentingan tadi jembatan kita untuk bisa membangun Kabupaten Tangerang dan juga mencapai tujuan nasional. Bisa membangun, mendirikan sekaligus masang SLSL baru ya, SLSL baru diberikan kemudahan. SL itu maksudnya sambungan langsung supaya air bersih ini bisa dijangkau, dirasakan oleh masyarakat. Itu dari sisi infrastruktur. Yang terakhir dari sisi lingkungan, misinya dari lingkungan. Lingkungan menjadi fokus kita pertama adalah yang setiap tahun kita kalau musim hujan selalu banjir. Di sini enggak ya Pak ya? Alhamdulillah. Tapi daerah-daerah lain hampir semua kecamatan itu banjir. Nah, kita akan antisipasi terkait dengan kebanjiran ini adalah dengan memberikan kita fasilitas kemudahan perizinan kepada para pengembang, tetapi dia juga harus menyiapkan juga kandon-kandon air, salah satunya itu. Yang kedua, kita bangun nanti dari sisi lingkungan adalah hutan-hutan kota setiap kecamatan, taman-taman, RTH dan lain sebagainya, supaya peningkatan kualitas udara juga memungkinkan untuk bisa kita hirup di masyarakat Kabupaten Tangerang. Lalu kita juga dari sisi lingkungan yang bagus, kita akan bangun lagi seperti ketapang-ketapang yang sudah dibangun oleh Pak Jaki Iskandar. Di wilayah pesisir nanti kita akan bangunkan itu, kita tata mengenai rumah yang layak huni. Terus juga pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan ekonominya. Terus juga dari sisi infrastruktur lain sebagainya. Ini juga bahagian terpenting supaya taraf hidup masyarakat ini akan sama dengan kita semua yang ada di sini. Kasihan masyarakat kita yang masih ada di wilayah Pantura. Jadi itulah bahagian-bahagian yang penting menurut kami yang bisa kita lanjutkan. Dua lagi,
Kasih minum. Ini Kasih minum. Pak Jaki Iskandar pada saat menjadi bupati, beliau membangun sanitasi pondok pesantren untuk anak-anak kita yang akan di Kalau si pondok teteh pesantren. kawan Pak katanya Membangun Pak, sanitasi pengawalnya pondok pesantren. Pak Mesa dan Pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tangerang itu 900, yang sudah dibangun oleh Kawan, beliau itu hari Sabtu, Minggu itu. 650, masih ada sisa. Nanti sisanya tanggung jawab saya dengan Bu Intan kita bangunkan itu, plus bukan sanitasinya saja, tapi asramanya pun kita bangunkan secara bertahap. Supaya apa? Supaya ada anak-anak kita yang di pondok yang menjadi santriwati santriawan, supaya mereka dalam proses belajar mengajar pengetahuan agamanya supaya nyaman, cepat apa yang diinginkan oleh dia dalam proses belajar mengajarnya. Terus juga tidak ada kelihatan tubuh dan sebagainya. Itu juga bagian yang terpenting. Ya. Berikutnya adalah bedah rumah. Bu, kalau di sini sudah bagus semuanya. Itu di wilayah kami itu di Pantura itu, ya masih ada yang harus kita bangun rumah layak huni. Setiap tahun kita membangun 1000 bedah rumah. Ya. waktu malam hari Besok, itu di bedah ya, rumah kita dengan Bu Intan di kita Citra. akan tambahkan lagi Main setiap ya? tahun, ya Nyala. bisa saja menjadi 1.500, ya Tapi enggak. supaya 5 tahun dapat 7.500, ya bedah rumah. Karena masih ada juga yang harus kita bangun supaya mereka juga mendapatkan layak huni, mendapatkan nyaman, mendapatkan kesehatan dan lain sebagainya. Jabanisasi yang akan kita bangun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan melibatkan pihak ketiga, pihak pengembang, pihak perusahaan yang melaksanakan aktivitas di domisili Kabupaten Tangerang, supaya mereka juga turut peduli, supaya mereka juga turut juga merasa memiliki di wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, itulah sebahagian kecil sekilas yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, mudah-mudahan salah satunya di sini nih. Ini kan bangunan Pak Yakub. Ini bangunan dibangun swadaya masyarakat. Iya kan? Bukan. Dari pajak Ya. pajak masyarakat. Pajak Pak, pajak. Oh, APBD. Ya. Ini pansos-pasuk. Iya betul. Ya. Ibu. Ya. Ya. Kan begitu tuh. Supaya TikToknya dapat gitu kan. Jadi nanti ada penghuni perumahan di rumah yang terdata, apabila perlu pasos-pasuk untuk kepentingan umum seperti ini, untuk kepentingan umum, silakan nanti akan kita bantu prosesnya. Bahkan ini buktinya bukan ngomong doang, buktinya udah mah dibantu proses izin pemanfaatannya, dibangunin lagi coba itu. Ya, nah ini juga bagian yang terpenting untuk mengakomodir kepentingan aktivitas masyarakat penghuni di perumahan-perumahan yang ada. Saya kira ini kebetulan ada RT RW hadir. Dari aspek itu, dari aspek ekonomi, kesehatan, kemudian pendidikan, sanitasi, lingkungan, dan masih banyak lagi yang pada akhirnya nanti akan membawa Tangerang ini menjadi semakin sejahtera, kemudian juga berdaya saing, dan tentunya menjadi Tangerang yang semakin gemilang. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya baik, dan tentunya malam ini Bapak tidak lengkap rasa. Kami paham Bapak sudah lelah gitu ya. Namun malam ini tidak lengkap rasanya kalau tidak ada langsung interaksi antara hadirin dengan Bapak. Barangkali dari Bapak Ibu hadirin yang hadir pada malam hari ini bermaksud atau ingin mengajukan pertanyaan. Silakan, kami membuka sesi pertanyaan. Itu ibu-ibu dulu tuh, Ya. ibu-ibu Ibu-ibu dulu ya, Pak. Ibu mah kalau nggak direspon juga.
pertanyaan 3 orang ini Bu. Iya 3 orang. Ya. Kalau sudah ditunjukkan, nanti fotokopinya kasih Pak Yakub, ya. Nanti kasih Pak Yakub, biar nanti usulannya Pak Yakub kasih tahu saya, ya, gitu ya. Nanti kita bantu untuk usulan pemampatannya. Biasanya kan kalau ada pasos-pasum itu dimohon oleh warga setempat untuk kepentingan aktivitas umum warga setempat dan kita membantu proses perizinannya. Biasanya kan ada gotong royong kan untuk membangunkannya dari masyarakat, gitu kan. Jadi itu silakan aja diusulkan, nanti kita bantu untuk pemampatannya. Saya balik lagi ke sini. Ini dari pagi saya udah 7 kilo jualan ke sana. Udah lebih dari 6.000 langkah ya Pak. Jadi ini dicatat Pak Mamat, Pak Dr. Boyke, beliau itu minta pelayanan air bersih di perumahan Nirwana 1 ya. Kebetulan kemarin kita waktu saya masih Dewas PDAM, waktu saya tugas masih Sekda, saya Dewas PDAM sudah membangun instalasi di wilayah Curug. Mudah-mudahan Panongan itu kan Ciakar kan, Panongan itu zonanya masih zona kewenangan PDAM. Kan ada 29 kecamatan yang 8 zonanya masuk zona Aitra itu pihak swasta pelayanan air bersih, yang sisanya 21 adalah kewenangan PDAM. Mudah-mudahan itu kewenangan PDAM dan akan segera kita laporkan kepada PDAM. Kebetulan juga saya baru 2 bulan ini selesai jadi Dewas, tapi mungkin masih bisa komunikasi untuk bisa segera juga memberikan pelayanan air bersih dari PDAM. Ya, itu ya PDAM ya. Ya. Tapi jangan lupa nanti. Ya. Baik, saya kira itu sudah 3. Mudah-mudahan itu bisa mewakili. Kalau belum, nanti Bapak bisa kirim tulisan saja, kirimin kepada sahabat saya Pak Yakub. Ya. Nanti Pak Yakub begitu mendapatkan masukan dari Bapak, nanti Pak Yakub membawa ke Ethiopia nanti ini. Ethiopia itu sebelah mana Pak? Sebelah Afrika Selatan di sana ya. Baik, Ibu terima kasih banyak ya. Bapak komunitas tenis mejanya, terima kasih banyak. Ibu tadi itu Sahrini juga terima kasih. Bapak-bapak terima kasih banyak semuanya ya. Salam hormat kepada keluarga ya semuanya. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa yukafiru majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, malam ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka menyamakan visi dan misi, menyamakan gerak dan semangat dalam rangka membentangkan calon pemimpin kami yaitu Bapak Faisal Rashid dan Ibu Nurul Hikmah. Mudah-mudahan menjadi pemimpin kami di Kabupaten Tangerang yang menjadi Bupati Kabupaten Tangerang. Allahumma ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama